الروح وتوبة النصوح وتوبة النصوح وتوبة النصوح، وأن الله يرزقنا وإياهم طول العمر يا الله إلى فوق المئة بصحة كاملة وعافية كاملة والعلم اللدنية والفهم الثاقبة والذكر النجاة والعمل والسر المرضية والأخلاق النبوية وحسن الخاتمة في خير وعافية، وأن الله يحشرنا وإياهم في زمرة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، ويجعلنا وإياهم من عباده الصالحين الصالح المقبولين وحفظين مبارك في الدارين الذين نقصنا عليهم الرحمة والجنون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة يدخلنا لهم الجنة بغير حساب. أن الله يحفظنا ذريتنا أجمعين والمسلمين والبلايا والمصائب والأمراض والأوجاع والأسقام والآلام والآفات والعهد وكل فتنة وحزن وغير شر الشياطين والجن والإنس أجمعين وعين السوء. أن الله يرزقنا وذريتنا والمسلمين أرزاقا طيبة حسية ومعنوية ظاهرية وباطنية بخلبرية على ذنية. وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Kemudian daripada itu, maka di dalam kitab sifat 20 halaman yang kelima, Allah Subhanahu wa ta'ala musannif rahimallahu taala Habib Utsman Batawi telah membicarakan masalah sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang kita semua diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya meyakinkannya dengan dalil-dalil agar supaya kita betul-betul menjadi orang-orang yang beriman. Di antara sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang wajib baginya adalah mukhalafatuhu lil hawadith. Artinya bersalah-salahan Allah taala bagi segala yang baharu. Mustahil bersamaan Allah taala bagi yang baharu. Dalilnya firman Allah taala laisa kamitslihi syai'un. Artinya tiada seumpama Allah sesuatu. Jadi kalau ada tersirat di dalam hati atau pikiran kita sesuatu yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala, maka semuanya itu adalah sesat. Dari karena firman Allah dalam Al-Quran laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak ada umpamanya, tidak bertempat di atas, di bawah, di kanan, di kiri, di depan, di belakang, di luar, di dalam. Enggak ada tempat Allah Ta'ala. Bukan Allah Ta'ala di dalam dada, di dalam hati, bukan. Bukan Allah Ta'ala itu di dalam pikiran kita, tidak. Karena yang demikian itu mustahil. Allah Ta'ala punya tempat. Allah bukan di atas langit karena itu tempat. Bukan di dalam bumi karena itu juga tempat. Bukan di sisi kita karena sisi itu adalah tempat. Waspadalah ibu-ibu kaum muslimah daripada perkataan-perkataan yang selalu menyesatkan itu. Sesudah kita meyakinkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu bersalahan bagi segala yang baharu, enggak ada yang menyerupainya, maka kita dituntut pula untuk kesempurnaan iman. Maka patut bagi mukmin mu'taqid bahwa ia banyak memberi tasbih pada Allah taala jua adanya, supaya kita selalu memperbanyak membaca tasbih. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Diperbanyak. Itulah tanda-tandanya orang yang sudah beriman kepada Allah yang mempunyai sifat mukhalafah lil hawadits. Dia punya lidah itu hobinya, yaitu membaca subhanallah. Mari kita bersama-sama berusaha
supaya mendidik lidah kita suka membaca subhanallah. Jangan lidah kita suka omong, baik di majelis maupun di mana. Jangan suka omong. Satu kali lagi saya tekankan kepada muslimat, jangan suka banyak omong, banyak bicara, tapi hanya suka membaca tasbih subhanallah, agar supaya iman kita betul-betul kuat dan sempurna. Karena di dalam iman yang kuat sempurna inilah keselamatan, kesejahteraan, kesenangan, kelapangan, kemuliaan, kewibawaan kita semua, dunia dan akhirat. Coba lihat orang-orang yang betul-betul imannya kepada Allah, serta betul-betul kuat imannya kepada Allah. Di mana mereka berada, di situ Allah memuliakan. Diberi Allah Ta'ala keberkatan sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ja'alani mubarakan aynama kunt. Allah menjadikan saya di mana berada, disitulah berkat. Berkat diri saya diambil orang, cium tangan, minta air, memandang, mengambil bekas pakaian, bekas tempat duduk, tempat tidur, tempat mengajar, tempat sholat, itu dirinya itu diambil orang berkat. Di mana saya berada, di sekitar saya itu mempunyai berkat. Bumi yang di sekitar saya itu harganya meningkat karena saya ada di sana. Walau letaknya bumi itu agak jauh sedikit dari tempat saya, namun orang senang membelinya. Demikian rumah dan lainnya. Anak-anak saya selalu jadi rebutan masa untuk mengambil barakah, burungnya dan sebagainya. Itulah hasil daripada iman yang selalu kuat dan sempurna. Dengan ilmu agama yang sudah disusun oleh para ulama-ulama kita yang dibenarkan. وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا Allah menjadikan saya di mana saya berada, di situ berkat. Mobil saya berkat. Punya mobil beli 250 juta. Toh begitu diduduki sebentar sudah ada yang mau membeli 300 juta. Saya punya tempat duduk, itu adalah berkat. Cincin saya dibeli 2 juta, toh ada yang membeli 80 juta, berkat. وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنتُ. Apa kerjaan saya? Kerjaan saya ibadah kepada Allah. Ibadah yang pertama salat, kemudian ibadah yang kedua infak, sosial. Saya diberi Allah Ta'ala keberkatan nampak, yaitu suka salat, suka bersedekah. وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ. Saya melaksanakan perintah Allah, salat dan sosial. Wa awsani bis-salat
وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. Selama saya masih hidup, selama hayat di kandung lutut, bukan di kandung badan. Wassalamu alaikum wassalamu alayya yawma wulid. Dari saya lahir selamat, selama-lamanya saya selamat, gak masuk penjara, gak jatuh di pesawat, gak tenggelam di dalam laut, gak tabrakan, gak segala-galanya. Wassalamu alayya yawma wulid, yawma wulid wa yawma amut wa yawma amut. Waktu saya mau menghembuskan napas yang terakhir, jelas saya itu adalah orang yang selamat, nggak pedih, nggak perih, nggak sakit di waktu nafas yang terakhir. Kalau orang-orang banyak yang tidak mukmin atau tidak kuat imannya, waktu sakratul maut itu masya Allah pedih luar biasa, haus luar biasa. Disebut Rasulullah SAW, roh apabila akan melepaskan jasmaninya yang dicintai roh itu, maka haus luar biasa. Seandainya air-air yang ada di dunia ini dikhususkan untuk dia minumnya waktu sakratul maut, habis diminumnya masih belum puas dahaganya. Roh keluar itu laksana rambut perempuan, rambut ibu yang sudah dimasukkan menjadi satu di dalam udunan roti. Begitu masuk terus ditarik, maka dia melekat. Begitulah melekat. Karena apa melekat? Karena dia cinta kepada jasad. Tatkala dipindah daripada tempat lain, dipisah dengan kekasihnya jasmani yang ini, maka di situ dia sedih. Karena kesedihan itu tertumpuk di dalam terpisah dengan kekasih. Begitulah orang-orang yang cinta kepada jasmani, bukan cinta kepada Allah dan Rasul. Karena apa cinta kepada jasmani, enggak cinta kepada Allah dan Rasul? Karena dia tidak punya iman. Atau punya iman, cuman imannya lemah, dhaif. Oleh sebab itu kita tidak bosan-bosannya di dalam pengajian-pengajian adalah supaya kita menambah iman, memperkuat iman, menyempurnakan iman dengan pengajian-pengajian dan dengan majelis-majelis amaliyah, sebagaimana salat berjamaah, baca Yasin Tabarak, idza waqa'atil wirdul latif, burdah, maulid, dalailul khairat, dan qasidah-qasidah, doa, salat hajat, tafakkur, sedekah, memberi makan orang, terima tamu, menjemput tamu, mengantar tamu, semua itu adalah untuk mempertinggi, mempersempurnakan iman ibu-ibu. Jelas keberkatannya. Ziarah ke satu tempat walaupun sudah malam hari, toh di tempat di sana juga banyak orang yang menunggu padahal sudah malam lewat. Karena rupa-rupanya ini bungkas kiai mau ziarah kelampean malam Jumat, sudah di sana, masya Allah. Begitu keluar suara, Salamullah ya salam minarrahman ya wisyakum. Begitu orang kampung yang sedang tidur dia bangun terus menuju di mana suara kiai kata.
Orang yang sedang nonton TV juga menutup TV-nya. Itu Pak Kiai ada di kerampian. Yang sedang-sedangnya itu juga katanya nanti dulu dong kita mau melihat Pak Kiai dulu di Kubah. Tatkala baca tahlil nangis semua. Baca doa nangis semua. Baca zikir untuk imannya jangan sampai lepas dari badan, tambah nangis lagi. La ilaha illallah al-aman al-aman min zawalil iman. Nangis semua. Masya Allah. Ini adalah berkat anugerah Allah iman yang diperkuat disempurnakan dengan ilmu, ditambah dengan pupuk-pupuk daripada amal-amal yang saleh. Iman itu adalah sebagaimana biji yang kita tanam di dalam dada kita. Kemudian setiap tanaman menghajatkan pupuk, maka pupuk itu adalah amal yang saleh, menimbulkan hasil yang luar biasa, yang sangat mahal harganya, sangat mulia. Maka itu pohon selalu dijaga oleh orang-orang, karena ini pohon adalah berhasil banyak dan adalah sangat manfaat. Dijaga, polisi menjaga, Kodim menjaga, CDM menjaga, pemerintah pusat menjaga, daerah menjaga. Jangan sampai Kiai ada macam-macam. Masuk di tempat rumah dijaga minumannya, kalau ada yang masukkan racun, makanannya juga. Kalau datangnya dijaga, lebih ketat jagaan daripada Mike Tyson waktu mau masuk ring. Betul. Allahu Akbar. Anaknya juga begitu. Kalau keluar dari rumah menuju masjid, Masya Allah, direbutkan orang. Ini berkat daripada ayahnya. Kembali kepada iman itu. Iman itu adalah laksana tahun yang kita letakkan, kita tanam dalam dada, menghajatkan siraman-siraman supaya buahnya itu banyak, subur, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. وَمَثَلُ كَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ. Bermula misalnya kalimah la, satu pohon kayu yang sangat baik, seperti pohon kayu yang sangat baik. Kasyajaratin tayyibatin asluha sabit. Akar manahnya itu adalah kuat. Akar manahnya kuat. Istilah pohon kayu itu dalam akar manahnya. Akar manah yang selalu lurus ke dalam bumi itu akar manah namanya. Asluha sabit. Wa far'uha fis sama'. Jangkingnya, cabangnya sampai ke langit. Sampai ke langit, cabangnya sampai ke langit. Artinya seluruh dunia. Maka tatkala manusia yang sadar, yang sudah kurang memikirkan keduniaan ini, dia melihat, oh saudara, oh saudari, anak, cucu, iya, itu ada pohon apa itu? Di mana letaknya itu pohon? Dia lihat. Kalau manusia sudah sadar, dia menengok ke atas, dia lihat cabangnya pohon kayu itu ada sampai di langit. Maka orang-orang yang sudah sadar bahwa hidup untuk ilmu dan ibadah bukan hanya dunia semata, dia melihat, oh itu pohonnya Kiai Anu. Di mana batangnya? Di kampung Anu. Daerah mana? Daerah Anu.
Negara mana? Negara anu. Maka yang jauh-jauh yang sudah sadar. Kalau yang belum sadar matanya begini-begini, matanya ke bawah nggak lihat. Tapi kalau sudah matanya sadar ke atas, dia lihat. Kalau sudah lihat, dia berkeinginan mau ketemu sama Pak Kiai. Saya sudah lihat cabang pohon kayunya itu ada sampai di atas. Bukan berupa pohon kayu seperti pohon kayu ini, enggak. Itu pohon kayu magnetis. Magnet. Wa far'uha fis sama. Tu'ti ukulaha kulla hin. Namun buahnya itu tidak pernah putus, keluar terus. Buahnya itu keluar di lidahnya, yaitu nasihat dan pelajaran-pelajaran dan ibadah-ibadah. Maka buahnya manis. Nasihatnya didengar manis. Papadahnya didengar manis. Kalau beliau berbacaan, baca Quran juga manis. Baca qasidah juga enak didengar. Keluar di lidahnya. Beliau punya mata juga sebagaimana buah yang enak. Enak dipandang. Siapa yang kena pandangan beliau, Masya Allah, rasa bahagia. Saya dipandang Pak Kiai. Kuping sama dengan telinga juga enak dilihat, enak dicium. Tatkala beliau mendengarkan kata-kata kita, maka kita itu selalu bahagia. Saya punya kata didengarkan beliau. Malahan kuping beliau didekatkan sama lidah saya, gini kan. Asik. Masya Allah. Begitulah orang yang sudah imannya kuat dan sempurna. Dengan apa imannya kuat sempurna? Enggak ada lain daripada ngaji di majelis ilmu. Ilmu apa? Ilmu iman tentunya, bukan ilmu yang lain. Kalau kita mau memperkuat iman, tetapi kita mendengar di majelis yang di sana dikaji masalah apa umpama? Masalah apa umpama? Yang dikaji di sana, yang dibicarakan di sana masalah apa? Umpama masalah kain, umpama masalah kain. Sana membicarakan masalah kain, ilmu kain, enggak menambah iman. Sebab ilmunya lain daripada masalah ilmu iman, ilmu kain. Oleh sebab itu kitab itu ada spesialis iman, ada kitab spesialis fikih, ada spesialis tasawuf. Enggak ada bicara lain hanya itu. Tu'ti ukulaha kulla hinin bi'izni rabbiha. Itu adalah sudah kehendak Allah. Wa yadhimullahu al-amthala linnas. Misal itu adalah manfaat sekali untuk manusia. Jadi kalau ibu-ibu yang sekarang hadir ini sudah menjadi manusia, maka permisalan ini adalah sangat larang daripada yang larang. Begitu kata Allah. Kalau sudah jadi manusia, nasihat ini tadi dianggapnya lebih mahal. Tapi kalau belum jadi manusia, maka yang lebih mahal katanya adalah tidur. Lebih mahal tidur dari mendengar nasihat. Kembali kepada mukhalafahil hawadits, Allah Ta'ala itu tidak menyerupai akan yang baharu. Yang baharu tidak sanggup menyerupai Allah. Baik zatnya, sifatnya, asmanya, af'alnya. Enggak ada yang menyerupai Allah. Mustahil diserupai, mustahil menyerupai. Maka amaliyahnya sehari semalaman selama masih hayat di kandung badan adalah supaya ini suka baca subhanallah, subhanallah, subhanallah. Terserah mau suara yang tinggi subhanallah bisa, mau suara yang sedang Allah, suara yang sangat kecil bisa, terserah masing-masing. Boleh dua-duanya, nyaring boleh, gamat boleh. Nggak ngerti orang Singapura.
Gamat. Iya. Nyaring, ngerti? Suara tinggi, suara rendah. Tinggi itu nyaring, rendah itu adalah gamat bilangnya orang sini. Gamat. Ini dari Singapura. Iya, kebetulan saya membicarakan kebetulan. Singapura. Nanti insya Allah saya, ya sedikit-sedikit saya Singapura. Coba jauh dari Singapura. Sudah lihat itu apa? Itu pohon kayu tadi sudah sampai di mana-mana. Dari Singapura datang. Kemarin dari mana? Dari Jakarta, cucunya Pak Harto.